Kita tidak hanya melihat dari karakter topengnya saja, tetapi di dalam karakter yang ada ini adanya nilai-nilai yang berhubungan dengan estetikanya, nilai moralnya, maupun nilai religiusitas yang ada di dalam topeng hudok yang menjadi warisan budaya nenek moyang ini. Bila mana itu tidak kita upayakan, kita tidak perjuangkan, cepat apa lambat itu akan menjadi punah, itu akan menjadi hilang. Selamat pagi. Ya, pada hari ini sahabat budaya kita akan memulai proses pembuatan topeng hudok. Ini menggunakan bahan baku dari kayu jelutung. Kayu jelutung ini, nah ini coba memiliki ciri-ciri khas seperti bersisik. Namun ini tidak menyatu dengan kulitnya, gampang terkelupas. Salah satu kayu yang masih ada di Kalimantan ini yang masih cukup banyak, walaupun tidak dibudidayakan, hidup secara liar. Nah, ini memungkinkan buat kita untuk bisa berkarya, untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita berupa kerajinan-kerajinan seperti kerajinan topeng hudok. Oke, baik dari kayu yang sudah kita bentuk bidang datarnya. Bidang datar ini kita buatkan pola, dapat menghasilkan posisi simetris yang kita harapkan. Jangan sampai kelewatan dalam pembuangan bagian yang tidak kita manfaatkan. Kita buat seperti ini sesuai dengan ukuran pola yang sudah ada. Nah, ukuran kedalaman yang kita keruk ini sudah sesuai. Ukuran yang ada ini bisa kita coba pada wajah kita seperti ini sudah cukup dalam. Nah, bagian wajahnya ini kita memerlukan polanya yang ada, yaitu pola bagian mata, bagian mulut, dan bagian dagu, serta bagian hidung. Nah, itu pembagiannya juga harus kita sesuaikan dengan rencana karakter yang mau kita buat. Nah, ini kita akan membuat yang topeng jelai. Setelah itu kita memposisikan telinganya kiri kanan yang sejajar dengan ukuran mata. Nah, ketika itu sudah kita tata dan kita kerjakan, maka kita membersihkan, merapikan melalui pengamplasan. Ini setelah pengamplasan kita bisa melakukan pengecatan atau pewarnaan. Cat yang kita gunakan ini menggunakan cat minyak. Cat minyak daya lengketnya lebih kuat dan warnanya pun lebih cemerlang. Warna dasar yang meliputi warna putih dan
Oke, sahabat-sahabat budaya, setelah kita mengambil daun pisang yang akan kita gunakan untuk bungkus uduk, sekarang kita akan merangkainya menjadi bungkus uduk. Daun pisang kita susun bersap-sap, bisa 3, bisa 4 sap. Nah, setelah kita susun, lalu kita ikat, kita rangkai. Setelah kita rangkai, kita jadikan semacam lingkaran yang nanti akan masuk, yang akan kita pakai untuk menarik uduknya masuk ke bagian yang kita siapkan. Setelah semuanya itu kita rangkai, maka daun yang sudah kita rangkai itu kita iris atau kita sobek satu persatu. Nah, semuanya itu sudah terangkai, sudah disobek, sudah siap semuanya, itu sudah akan bisa dipakai untuk menarik uduknya. Kita masuk pada season untuk pemasangan bungkus uduknya yang sudah diiris-iris. Kita mulai dengan pemasangan kaki. Nah, pemasangan kaki dengan menarik tali yang kita ikatkan ke bagian penahannya di pinggang. Bagian kaki yang sebelah kiri sama dengan bagian kaki yang sebelah kanan tadi, kita ikat ke penahan yang ada di bagian pinggang. Setelah itu kita memasang bagian lapis pinggang. Bagian lapis pinggangnya agar punggung tidak terlihat. Yang bagian badan ini bisa terdiri dari 5 sap, 4 sap, atau 3 sap tergantung dari yang akan memakainya. Bagian badannya dipasang dengan melingkar atau bagian tangannya dipasang dengan cara membuat simpul sementara dulu. Nah, setelah itu diputar ke belakang, maka terpasanglah semua bungkus mulai dari kaki, punggung, badan, dan tangan. Terakhir, memasang lapisan pundak atau bagian leher. Nah, memasang lapisan tempat duduk, lapisan supaya jangan kotor. Setelah itu akan memasang kain merah untuk lapisan untuk penutup bagian belakang dan bagian depan kepala. Memasang ujang, kendes. Nah, setelah kendes, topeng sudah boleh dipasang. Ya, sudah lengkap dan sudah siap untuk menari. Tapi indah selesai. Makan ya hadok nak tang, biar lot dah. Kat ya hadok nak yin, waksau pun kat ya hadok nak yin waksau. Kalau senwan au sih, maka beda jalan dah. Maka dia maka dia sekai maka dia semak pun kim. Dang ang yin kim me. Kalau nak lebih luang sehun. Sau engkau telah mau nam su tejauh.
Pemberian makan kepada hedok itu sendiri sesungguhnya menjadi sebuah simbolisasi, ekspresi dari kesenangan kita, kegembiraan kita, kepuasan kita ketika hubungan kita dengan roh-roh yang ada dalam hedok, yang memberikan pertolongan, yang memperbaiki tata kehidupan kita, suasana kehidupan kita, bahkan lebih daripada itu juga membantu menghilangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan mengusik hidup kita, apa yang akan mengganggu hidup kita. Tradisi ini menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah daya tarik, tontonan yang menarik bagi semua orang. Kita harapkan ini akan dapat menjadi upaya pelestarian budaya yang bisa kita teruskan kepada mereka. Nilai-nilai pelestarian itulah yang menjadi penting juga harus kita tinggalkan kepada mereka ketika kita ini sudah akan kembali kepada Sang Pencipta.